Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan dan menjaga kesehatan kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, yang dimana seperti biasanya Abah akan menyampaikan sebuah topik-topik pembahasan, yaitu topik-topik pembahasan yang dimana pembahasannya adalah mengenai sekitar perjalanan, proses daripada perjalanan Lika-Liku Sang Satria Piningit alias bocah Angon, ataupun tentang sejatinya Sang Satria Piningit itu sendiri. Para penggemar YouTube yang budiman, pemirsa konten Abah pun tak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa konten Abah yang sudah hadir menyimak konten Abah. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya berupa saran dan masukan menjadi satu bentuk bagaimana nanti Abah akan sedikit demi sedikit membenahkan, memperbaiki daripada isi-isi konten Abah ataupun yang lainnya. Para penggemar YouTube yang bersahaja dimanapun berada, tak lupa Abah pun selalu mengiringi doa kepada para pemirsa konten Abah. Semoga Allah yang Maha Adil, yang Maha Rahman dan Rahim selalu menjaga kesehatan kita dimanapun kita berada, selalu melimpahkan karunia rezeki kepada kita, umur yang berkah, umur yang bermanfaat, dan memberikan kemudahan-kemudahan di dalam melaksanakan apa yang kita punya pekerjaan untuk mencari dan memenuhi dunia kita sebagai bekal untuk akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah, semoga Allah mencurahkan, memberikan keberkahan kepada kita semuanya dimanapun kita berada. Para pemirsa konten Abah yang dimuliakan oleh Allah, yang diberkahi oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah. Di pagi hari ini, pagi yang begitu cerah, pagi yang begitu mensejukkan, pagi yang begitu indah. Tak lupa Abah pun selalu ingin bersyukur apa yang Abah nikmati daripada apa yang kita alami sehari-hari, karena hidup adalah merupakan bagian daripada karunia yang Allah berikan kepada kita, yang sudah berlimpah-limpah. Apapun yang kita dapatkan ataupun apapun yang kita nikmati sehari-harinya. Nah, para penggemar YouTube, pemirsa konten Abah dimanapun berada, pada kesempatan ini Abah akan membahas sebuah topik, sebuah topik yang dimana bahwasanya topik pembahasannya adalah mengenai tentang ciri-ciri karakteristik atau psikologis Satria Piningit alias bocah Angon di dalam segala macam bidang, yaitu sekali lagi Abah akan menyampaikan tentang sebuah bentuk ciri-ciri karakter atau psikologis Sang Satria Piningit alias bocah Angon di dalam menghadapi berbagai macam bidang.
ataupun aspek kehidupan. Nah, para pemirsa konten Abah, dasar daripada kajian, analisa, serta penelitian Abah tentang pengambilan sebuah bentuk pembahasan yaitu mengenai ciri-ciri secara psikologis Sang Satria Piningit adalah didasarkan kepada satu sifat-sifat yang beliau miliki ketika beliau dilahirkan. Ya, beliau dilahirkan itu pada tanggal berapa, ketika beliau dilahirkan itu pada bulan apa, dan ketika beliau dilahirkan itu pada tahun berapa. Nah, semuanya ini menggambarkan daripada bentuk-bentuk aspek sikap dan perilaku Sang Satria Piningit itu di dalam menghadapi atau di dalam menyikapi sebuah kehidupan. Maka cerminan-cerminan beliau bisa kita lihat secara umum, bisa kita pandang secara umum. Salah satunya bahwasanya karakteristik beliau Sang Satria Piningit alias Bocah Angon ketika ciri yang paling kuat ketika beliau itu ada di bidang sebuah pekerjaan di mana beliau memiliki sebuah pekerjaan atau beliau bekerja. Biasanya kalau beliau bekerja itu beliau punya sikap yaitu apa? Selalu ingin selesai dengan sempurna dan tidak pernah ada mengulur-ngulur waktu. Nah, ini salah satu cirinya di dalam bekerja. Kedua, beliau fokus di dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan tanpa harus melibatkan orang lain. Jadi tertanam pada diri beliau itu apapun yang beliau lakukan sebagai Sang Satria Piningit dalam menghadapi, menyelesaikan atau melaksanakan pekerjaannya itu selalu seperti itu, ingin selalu selesai dengan sempurna dan cepat. Yang kedua, bahwa pekerjaannya yang beliau laksanakan sifatnya harus baik dan halal. Mau beliau itu menjadi seorang pedagang, penjual, atau bekerja sebagai serabutan, atau sebagai karyawan, atau sebagai pegawai, ataupun sebagai apapun, yang penting baik dan halal. Karena apa? Karena ini adalah untuk benar-benar adalah daripada menyempurnakan apa yang ada pada diri beliau. Kalau seandainya beliau berbuat dari pekerjaan atau perbuatan itu tidak baik dan tidak halal, maka dengan sendirinya itu akan merusak daripada satu badannya sendiri. Yang kedua adalah amalnya itu sendiri, sehingga berpengaruh pada dirinya secara fisik maupun non fisik. Inilah yang beliau cari, yang penting baik dan halal. Mau beliau menjadi seorang supir, mau beliau menjadi seorang satpam, mau beliau menjadi seorang tukang peternak, berladang dan sebagainya. Yang penting intinya baik dan halal. Itulah sifat yang dimiliki oleh Sang Satria Piningit. Yang pertama adalah tadi apa? Bahwasanya beliau dalam melakukan sebuah pekerjaan selalu ingin selesai dengan sempurna, tanpa perlu harus bantuan orang lain. Yang kedua, di dalam bekerja beliau selalu ingin baik, sifatnya pekerjaan itu baik dan halal. Yang ketiga adalah sifat psikologis beliau ketika
melihat lawan jenis itu beliau suka menyukai perempuan atau wanita. Nah, dalam hal ini memang hal-hal yang wajar, semua laki-laki pasti ya, ada yang istilahnya kodratnya adalah menyukai pasangan hidup atau lawan jenis. Nah, tetapi di sini ada beberapa catatan yang dimiliki oleh sang Satria Piningit alias Bocah Angon ketika menyukai seorang pacar atau menyukai seorang wanita atau memiliki pacar. Dia punya kriteria yang begitu bagus. Salah satunya ciri psikologis beliau adalah beliau tidak ingin seorang wanita yang jadi pacarnya atau pendampingnya itu satu berbuat sedikit ya nyeleneh atau istilahnya parlente atau istilahnya selingkuh atau bagaimanapun, pasti beliau itu akan mengambil keputusan dengan tegas. Karena apa? Karena beliau tidak mau melihat seorang perempuan, apalagi kekasihnya, pacarnya ya, atau pendamping hidupnya ya, punya sifat-sifat seperti itu, pasti akan tegas. Apalagi melihat kekasihnya tertawa-tawa dengan laki-laki lain, wah jangan harap, sang satria pasti akan mengambil keputusan yang tegas ya. Karena ini akan mempengaruhi akan kepribadian dia. Inilah salah satu bentuk daripada ciri-ciri psikologis yang ada pada kepribadian sang Satria Piningit adalah seperti itu. Ya, pertama dia selalu ingin ya, atau dalam melaksanakan bekerjanya itu selalu ingin selesai dengan sempurna, cepat dan tepat, walaupun tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, sifat pekerjaannya harus baik dan halal. Kalau ini tidak baik atau tidak halal, maka akan berisiko kepada badannya sendiri ataupun fisiknya sendiri ataupun amalnya sendiri. Yang ketiga, ketika dia menyukai seorang perempuan, dia memiliki kekasih ya, ataupun calon pendamping hidupnya, tidak mau sekali-kali melihat calon-calonnya itu atau kekasihnya itu atau wanitanya itu ya, teman wanitanya itu sifatnya itu seperti wanita yang tidak memiliki perilaku yang baik ya. Selalu Satria Piningit ketika melihat sang kekasihnya itu harus benar-benar sesuai dengan konsep adab seorang wanita begitu ya. Kalau selengean, selebor dan sebagainya ya jangan harap. Maka disinilah ketegasan sang Satria Piningit. Karena apa? Demi citra, demi nama baik, demi kepribadian dia. Tuh. Ya. Salah satunya adalah ciri ya, karakter psikologis yang ada pada diri sang Satria Piningit. Memang seorang wanita yang dijadikan pendamping dia yang aslinya masih disembunyikan, dan beliau pun tidak tahu. Tapi yang namanya manusia secara kodrati laki-laki itu ya pasti akan mengalami seperti ini. Nah, yang Abah sampaikan, yang Abah bahas adalah apa? Bentuk sikap psikologis sang Satria Piningit alias Bocah Angon ketika memiliki, menghadapi atau mengerjakan. Ya itulah salah satunya ya, dari 1, 2, 3 itu yang Abah sampaikan, bahwasanya
ketika dia bekerja, dia ingin selalu cepat dan tepat. Kedua, pekerjaannya sifatnya harus baik dan halal. Yang ketiga, ketika beliau menyukai wanita, ya, maka wanitanya pun harus memperlihatkan suatu sikap dan adab yang baik. Kalau seandainya terlihat tidak baik, sang Satria Piningit pasti akan mengambil keputusan yang tegas. Begitu. Karena apa? Karena ini akan berpengaruh. Kalau dia tidak melakukan seperti itu, dia akan berpengaruh kepada kepribadian dia. Walaupun dirinya sendiri dia tidak tahu bahwa dia itu sang Satria Piningit, tetapi disinilah salah satu bentuk ciri daripada beliau seperti itu. Sebagai sang Satria Piningit memiliki suatu sikap-sikap psikologis yang begitu tegas, cepat, dan tepat serta baik. Disitulah yang akan nanti mempengaruhi kepribadiannya dalam pembentukan karakter seorang pemimpin atau istilahnya seorang yang dijadikan sebagai panutan. Ya, para pemirsa konten Abah dimanapun berada, ya, inilah sajian pada pagi hari yang Abah sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit, ya, walaupun seperti ini bisa mendatangkan suatu bentuk penambahan wawasan kita, ya, suatu bentuk penambahan kajian kita, penganalisaan kita, di mana sebuah ciri-ciri karakteristik psikologis sang Satria Piningit ini bisa kita ungkap, ya. Mungkin para pemirsa konten Abah dimanapun berada bisa atau ada yang punya pendapat lain, monggo silahkan disampaikan, ya, tentang ciri-ciri karakter psikologis, ya, perwatakan daripada sang Satria Piningit, ya, monggo silahkan. Tapi yang sifatnya terkorelasi, terhubungkan dengan kehidupan yang sebenarnya, dengan kehidupan seperti kita ini, ya. Kita ini sebagai manusia yang punya kodrat, ada laki-laki, ada perempuan, ya. Nah, inilah. Jadi bukan hanya sekedar istilahnya imajiner saja gitu. Bukan sekedar hanya hayalan, oh sang Satria Piningit begini, tidak. Tetapi adalah karakter sebuah kenyataan yang benar-benar terkorelasi dengan real kehidupan yang ada gitu, ya. Dengan real kehidupan yang ada atau kehidupan yang terjadi, ya, di tengah-tengah masyarakat dan terjadi kepada pribadi diri kita masing-masing. Inilah, ya. Dan karena apa? Karena ini tidak berbeda jauh dari apa yang sang Satria Piningit alias Bocah Angon itu memiliki sifat dan sikap atau karakter psikologi seperti itu gitu, ya. Nah, oke. Monggo silakan para pemirsa konten Abah dimanapun berada, kalau memiliki sebuah bentuk pandangan atau opini dan sebagainya, silahkan monggo, ya, disampaikan di kolom komentar konten Abah yang ada di bawah ini, biar Abah bisa membaca, ya, memahami seperti apa. Karena inilah sebuah penyajian konten yang memang harus hidup. Menurut Abah harus hidup, adanya apa? Adanya interaksi dan komunikasi antara kita dimanapun kita berada. Semoga kita dijadikan suatu persahabatan yang lebih baik, ya, suatu pertemanan yang lebih baik ke depannya, dan ini mudah-mudahan berdampak baik kepada kita dimanapun kita berada. Karena apa? Satu, kalau kita bercerminkan kepada pola pikir kita, apalagi komentator itu banyak gitu kan, misalkan di antara mereka banyak yang berkomen begini, inilah salah satu bentuk variasi, ya, variasi macam-macam komentar yang memang ini Abah jadikan suatu bentuk nilai yang tinggi, yang dimana bisa kita mengambil suatu hikmah daripada apa yang kita sampaikan ini, ya. Para penggemar YouTube dimanapun berada, ya, apabila penyampaian dalam konten pagi hari ini ada yang kurang sempurna atau yang salah atau kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
dan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.